Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Humairoh, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK PGRI Cempaka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemayam segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Sedangkan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia yang dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan dan sebaliknya, kebudayaan tidak bisa lepas dari pendidikan. Dalam kegiatan kebudayaan itu sebenarnya adalah proses pendidikan. Inti dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, yaitu perubahan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana Ki Hajar Dewantara menekankan kepada pendidik dalam menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Maka kita harus menggunakan asas trikon. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yang artinya proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. Asas trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan, di mana dapat menanamkan budi pekerti yang baik pada anak, di mana budi pekerti adalah bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap implementasi kurikulum merdeka, yaitu pertama, pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik yang menuntun. Yang ketiga, pengembangan kemampuan dasar dan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya terhadap pengajaran yang saya lakukan berlandaskan pada 3 pertanyaan pemantik. Seperti pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang saya pegang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu teori tabula rasa oleh John Locke, yaitu anak adalah selembar kertas putih dan tugas kita mengisi atau menulis lembaran kosong tersebut. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak akan cepat mengenal huruf dan angka dengan menggunakan media papan tulis. Dan saya percaya bahwa tercapainya tujuan pembelajaran agar bisa berhasil yaitu dengan menuntut anak supaya menyelesaikan kegiatan yang mereka lakukan, dan saya menuntut anak untuk harus bisa tanpa menjadi penuntun yang baik. Saya percaya bahwa dengan pembelajaran menggunakan lembar kerja lebih efektif dalam menentukan hasil dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa kegiatan belajar anak yang dilakukan di dalam kelas lebih efektif dalam mengembangkan potensi, minat, bakat, serta kreativitas anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman guru hebat, setelah saya mempelajari modul selama pendidikan menjadi calon guru penggerak, pemikiran dan perilaku saya yang saya terapkan di sekolah dalam proses belajar dan mengajar menjadi berubah
seperti saya percaya bahwa anak sudah mempunyai garis-garis pada kertas miliknya dan kita sebagai pendidik bertugas untuk menebakkan garis-garis tersebut. Fleksibilitas dan relevansi kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini sangatlah relevan dengan keadaan dunia pendidikan yang sesuai dengan tuntutan model pembelajaran abad 21 dengan tujuan merdeka belajar untuk anak. Dengan menerapkan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak, maka pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Dengan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, kegiatan pembelajaran di luar dapat mengembangkan pengetahuan dan kreativitas anak dalam mengeksplorasi lingkungan bermainnya. Pembelajaran yang kontekstual juga bisa didapatkan anak tidak hanya melalui pemberian lembar kerja, namun bisa didapatkan dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21. Penilaian anak tidak hanya berfokus pada literasi dan memoriasi, melainkan kepada pendidikan budi pekerti. Yang dapat saya terapkan dalam mewujudkan pembelajaran yang baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah meningkatkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik sebagai pendidik, serta saya meningkatkan potensi diri dengan ikut program guru penggerak. Membuat perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang interaktif, kolaboratif, yang berpusat pada anak. Saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media digital learning yang berbasis teknologi sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21. Saya menerapkan pembelajaran yang kontekstual dengan mengajak anak berperan aktif di dalam melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya lokal, seperti mengajak anak untuk mengenali budaya mereka sendiri dengan menggunakan pakaian adat setiap tanggal 15. Dari semua kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di sekolah, ada hambatan yang saya temui, seperti pendidik terkadang kesulitan di dalam mengkondisikan anak. Namun, saya sebagai pendidik mempunyai solusi, yaitu dengan meningkatkan kesabaran diri sebagai pendidik, serta menerapkan 3 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti Inna Salatin Klodo, Imma Dia Mangungkasa, dan Tuturi Handayani. Karena semua hambatan itu terasa sangat tidak berarti ketika anak didik saya senang dan bahagia dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan saya dalam menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi guru yang hebat untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.